pria dianiaya usai diduga mencuri buah kelapa sawit. Masyarakat desa Langga sangat menyayangkan kejadian tersebut. Karena melakukan penganiayaan atau apa di lingkungan fasilitas pemerintah desa itu yang seharusnya dia melindungi, menyelamatkan, dan kalau memang kira-kira tidak bisa didamaikan, seharusnya kan diantar kepada pihak yang berwajib. Seorang pria yang diduga mencuri buah kelapa sawit mendapatkan penganiayaan oleh beberapa Sekalian orang pembeli warga. nih, Mas. Penganiayaan terjadi setelah pria yang diduga mencuri buah kelapa sawit diikat di tiang bendera kantor desa Sialang Indah, Kecamatan Pangkalan Kuras, Kabupaten Pelalawan, Provinsi Riau, pada Sabtu dini hari 4 Januari 2025. Pria tersebut mengalami luka pada bagian wajah, leher, dan juga perut. Korban ditangkap dan dianiaya setelah diduga melakukan pencurian buah kelapa sawit. Pihak keluarga mengakui kesalahan korban namun tidak terima atas penganiayaan yang dilakukan terhadap korban dan melaporkan beberapa pelaku ke Polres Pelalawan. Solikin yang diduga melakukan pencurian buah kelapa sawit yang mengalami penganiayaan saat dikonfirmasi awak media pada Senin 6 Januari 2025 menyampaikan. Awal mulanya saya ketangkap di Ambar. Ngambil buah kelapa sawit ya. Berapa tandan itu Pak? Dua tandan. Lanjut Pak. Habis itu saya keluar, ketangkap sama orang itu dari atas 5 orang. Ikat saya lah. Habis tiga orang saya dipukul 2 kali tuh Pak. Kalau ingat saya. Itu kok sempat Bapak dibawa ke kantor desa itu dan diikat di apa? Di tiang bendera itu apa benar Pak? Iya. Seperti apa ceritanya Pak kalau bisa Bapak dibawa ke kantor desa dan diikat di tiang bendera itu Pak? Saya ada dari lapangan bawa ke kantor desa, turun. Kalau nggak salah ada yang nyuruh mengikat di tiang bendera itu. Tangan saya diikat sama karet ban, mata saya ditutup sama karet ban, kepala saya ditutup sama plastik. Habis itu saya udah pasrahnya lah, memang saya bisa lah, saya ikhlas lah. Habis itu orang itu bantai sana sini mukulin perut, kepala, hidung, sini tenggorokan sini, semuanya ikut, nampaknya semuanya ikut bantai. Kalau boleh tahu yang memukul Bapak itu Bapak tahu nggak orang-orangnya Pak? Ada sedikit tahu 5 orang. 5 orang ya. Saya nampak sedikit 5 Mata orang. Bapak ditutup. Dari mana Bapak bisa mengetahui? Iya, memang matanya tutup. Saya mengetahui karena sini agak sebelah kanan sini agak buka sedikit Pak. Oh, agak Saya kan buka sedikit. gini kan. Oh. Rambut saya di atas sana, tarik ke belakang. Kalau boleh tahu ada berapa jam itu Bapak diikat di bendera itu Pak dan dipukuli? 3 jam, 4 jam. 4 jam ya. Jadi setelah mendapat perlakuan seperti itu, apa yang Bapak rasakan sekarang ini? Ya, sini kepala sakit, belakang, ini Pak, mata, hidung, perut, yang rasa sakit sini di jantung Pak. Di waktu yang sama, abang ipar Solikin yang melihat langsung kejadian saat Solikin dianiaya oleh beberapa warga di halaman kantor desa, Adira mengatakan. Pada saat itu kan adik saya ini dipukuli, saya mau ngelarang, saya disuruh masuk Pak ke ruangan. Kan. Malah pada saat itu ada Limnas bilang membawa adik saya masuk biar supaya tidak dipukuli lagi, malah dicegah sama lurahnya Pak. Pada desa Jega itu apa Pak? Kalau boleh tahu? Katanya jangan dulu, biar puas dulu warga kan, nanti katanya kalau nanti saya amankan nanti
malah saya yang diserang sama warga nanti, marah sama warga katanya. Itu ya bahasa dari kepala desa ya. Itu Bapak sendiri yang langsung mendengar ya Pak ya? Ya Pak, malah saya dengar lagi Pak, kepala desa ini bisa jadi provokator Pak. Dia yang saya dengar itu menyuruh orang untuk mukul Pak. Bahkan menyuruh orang mukul, yang saya dengar lagi menyuruh membakar lagi katanya Pak. Waduh, kok malah seperti itu. Jadi dengan adanya statement kepala desa seperti itu di lokasi kejadian itu, Bapak selaku keluarga seperti apa menurut Bapak ini? Ya saya cuma udahlah Pak, udah tepuk dada saya Pak, udah nggak bisa ngomong saya Pak. Tapi Bapak mencoba untuk melarang ya orang untuk memukuli apa si Solikin ini ya Pak ya? Udah Pak, udah berupaya ya. Cuman upaya Bapak itu dihalangi ya. Ya cuma-cuma ya Pak, karena rame di situ rumah ini. Apa langkah yang akan Bapak tempuh dengan kejadian ini? Mengurus untuk jalur hukum aja lah Pak. Nah, hukumnya. Upaya untuk proses jalur hukum ini apa yang udah Bapak lakukan sampai hari ini? Ya saya udah melapor ke Polres Pak. Polres Pelalawan ya. Ya Pelalawan. Kalau boleh tahu kapan itu Bapak buat laporan? Kemarin tanggal 5. Tanggal 5 ya. Pada pihak kepolisian apa harapan Bapak? Semoga bisa dilanjutkan prosesnya yang cepat-cepatnya Pak. Di waktu yang berbeda, Kepala Desa Sialang Indah Warno saat dikonfirmasi awak media pada Senin 6 Januari 2025 terkait pencuri buah kelapa sawit yang ditangkap oleh beberapa warga hingga mengalami penganiayaan di halaman kantor desa dengan tangan terikat di tiang bendera dan mata ditutup oleh karet ban. Beliau menyampaikan, secara singkat, sepengetahuan saya ya Mas, karena saya itu dalam kondisi tidur dibanguni, kemudian ada cerita bahwa ada pencuri itu tertangkap, ditanya kemudian bawa kemana, ya saya amankanlah di kantor desa. Nah setelah itu saya datang, ya ternyata sudah diikat Mas. Setelah ikat, saya kan tahu, oh itu pelanggaran. Lepas, masukkan di ruangan kami gitu, ruangan kepala desa supaya aman, saya suruh kuncikan gitu Mas. Nah setelah itu, karena ya kondisinya pagi kan Mas, menjelang sampai jam kantor dan sebagainya, dan di situ ada namanya pendapat warga masyarakat yang mungkin ada kesalnya dan sebagainya. Saya nggak membicarakan masalah dianiayanya Mas, supaya selamat aja. Bagaimana baiknya, karena terkait dengan tidak amannya kemudian sampai ke arah yang pembelinya. Boleh tahu yang terjadi waktu malam itu, katanya si pencuri ini yang ngambil 2 tandan buah sawit ini bawa sepeda motor, dan sepeda motornya dibakar di lapangan, benar itu Pak? Kalau menurut ceritanya benar Mas, tapi saya tidak tahu persis, memang benar. Yang benar ya, bawa sepeda motor ya. Cuma saya kalau bentuk seperti apa Pak, saya nggak tahu. Saya tahunya itu setelah info-info dibawa ke sana, dituntut itu tadi. Selaku kepala desa untuk desa Sialang Indah ini, agar tidak adanya lagi pencurian dan tidak adanya lagi penghakiman sendiri ini, upaya apa saja yang sudah Bapak lakukan? Yang pertama Mas, supaya tidak ada pencurian, ini kesepakatan para warga masyarakat yang merasa kehilangan dan dirugikan, salah satunya adalah menutup agen. Agen Mas. Yang kedua kalinya, supaya tidak terjadi penganiayaan dan sebagainya karena pelanggaran hukum, saya ingin menghadirkan orang yang ahli hukum, salah satunya mungkin polisi, supaya menjelaskan tentang tipiring dan mungkin umum dan sebagainya Mas. Itu sudah saya konsultasi kemarin. Saya berharap dari penegak hukum, polisi maupun dari manapun, berilah satu penjelasan, pencerahan, pengertian, pemahaman tentang hukum warga masyarakat kami. Tidak hanya sampai di situ saja, awak media juga menemui pemilik kebun kelapa sawit, Henry, saat dikonfirmasi mengatakan, Kalau boleh tahu, Bapak mendapati pencuri ini jam berapa itu Pak? Sekitar 2:30. 2:30. Iya. Dini hari. Iya, hari pagi ya? ya. Betul. Dini hari Sabtu ya Pak ya? Di hari Sabtu. Setelah Bapak tangkap, Bapak bawa kemana? Ke desa, informasinya apa benar Pak? Iya, betul Pak. Betul Mas. Bawa ke desa. Setelah di desa itu, apa yang terjadi di desa itu Pak? Kalau saya kurang tahu juga masalah, udah kejadian saya dibawa kawan-kawan ke desa, saya terus pulang kan ini saya keliling kapling gitu loh, supaya nggak lari tadi kan, jadi saya berkeringat gitu loh. Jadi setelah Bapak serahkan ke desa, ke kantor desa, Bapak taruh di situ, malam itu Bapak langsung balik ke lokasi ya Pak ya? Iya, pulang Mas. Jadi harapannya Pak, dengan seringnya kebun Bapak hilang ini, selaku masyarakat seperti apa Pak ke depannya? Ya, ini sebagai pelajaran kalau bagi saya ya, bagi masyarakat pada umumnya lah. Jadi ya untuk mengantisipasi masalah ini kita harus kerjasama sama pihak kepala desa, pihak desa lah gitu kan. Supaya kedepannya ini aman lah gitu.
Sementara itu seorang tokoh masyarakat desa Sialang Indah, Nazarudin Simbolon, saat dikonfirmasi awak media ini terkait kejadian dugaan penganiayaan seorang pria yang diduga mencuri buah kelapa sawit yang terjadi di lingkungan kantor pemerintah desa, menyampaikan, beliau selaku masyarakat desa Sialang Indah sangat menyayangkan dengan kejadian tersebut karena melakukan penganiayaan di lingkungan fasilitas pemerintah desa yang seharusnya melindungi dan menyelamatkan. Ya kalau memang tidak bisa didamaikan, seharusnya diantarkan kepada pihak yang berwajib. Saya selaku masyarakat desa Sialang Indah sangat menyayangkan kejadian tersebut. Karena melakukan penganiayaan atau apa di lingkungan fasilitas pemerintah desa itu yang seharusnya dia melindungi, menyelamatkan. Dan kalau memang kira tidak bisa didamaikan, seharusnya kan diantar kepada pihak yang berwajib. Dan beliau berharap kejadian yang seperti ini tidak terjadi kembali. Dari Kabupaten Pelalawan, Provinsi Riau, tim Expos TV mengabarkan.